Wah, kacau, kacau, kacau. Gimana kabar kalian guys ya? Mental gimana? Masih aman gak ya dengan kondisi saat ini? Gua harap ya, mental kalian masih tetap aman, masih tetap stabil. Dan pastinya dengan kondisi saat ini sebenarnya kalian bisa memanfaatkan. Pasti bakal muncul, waktunya nyerok nih, waktunya nyerok nih. Iya, itu pun kalau misalkan lu masih ada uang dingin. Apalagi sekarang tanggal-tanggal sekarang kan tanggal-tanggal masa krisis kan, pertengahan, yang udah setidaknya udah duit lu udah pada habis ya kan. Tinggal nunggu mati aja udah. Gua tanya nih, coba lu lihat saldo lu sekarang di ATM lu atau di dompet lu ada berapa. Terus muncul bahasa, waktunya nyerok. Lu gak sakit hati gak sih? Waduh. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas, ini sebenarnya pikiran liar gue untuk memahami arah kemana dunia politik ini, arah kemana nantinya dunia cryptocurrency ini, bagaimana ke depannya gitu kan. Jadi kalau kalian gak mau dengerin bacotan gue, gak mau dengerin analisa gue, gak mau apa segala macam, udah mending kalian cari channel lain atau apalah, lakukan aktivitas yang lain. Tapi pada intinya gue punya setidaknya tuh feeling gitu, kayak gimana ya bahasanya, ada daya tarik di otak gue tuh mikir, ini bagaimana nih ke depannya gitu kan. Terus analisa Bitcoin dan token-token yang lainnya apa segala macam. Dan gue menemukan satu titik bahwa ini adalah permainan, serius. Ini adalah permainan, oke? Oke, yang pertama gue bakalan ngejelasin ke kalian. Kita bakalan melihat market dulu nih ya, biar kalian gak kaget-kaget nih. Kalau misalkan kita pakai saringannya Uchiha Sasuke gitu kan, ini udah merah. Apa cuma mata gua doang nih gitu kan? Takutnya mata gua doang nih yang merah nih. Gimana nih? Bener gak sih ini merah kan? Merah gak sih nih? Ini warnanya apa? Merah. Kalau ini warnanya apa? Oh, merah ya. Pas, berarti kita kalau misalkan ini fix merah, oke, berarti ini sudah kita patenkan ini merah ya. Dan di sini cuma kalau kita lihat ada Cosmos doang nih di sektor yang mengalami kenaikan ya. Waduh, kacau sih. Oke, gue bakalan ngasih kalian untuk analisa gue secara pribadi untuk perihal si Bitcoin ini sendiri gitu kan. Kenapa sih maksudnya Bitcoin gimana? Jadi kalau misalkan lu ambil Bitcoin, jadi data semua orang tuh ngambilnya dari Bitcoin gitu. Kalau misalkan Bitcoin naik, otomatis memang Bitcoin semua altcoin atau token-token micin apalah segala macam itu pasti juga ikutan naik gitu. Tapi ada juga di sisi lain, kalau misalkan dia turun ngedrop, otomatis daya pikat investor lain gitu kan itu bakalan menurun juga gitu. Seperti itu, biasanya sih seperti itu, oke? Nah, jadi kalau misalkan bang, gimana nih bang untuk posisi Bitcoin sendiri secara analisa gua? Oke, kalau misalkan si Bitcoin crash atau masih turun di bawah, ini kan titik key supportnya tuh di antara 39,700 yang gua dapat ya, sama 40 ribuan lah, anggaplah 40 ribuan gitu kan key supportnya yang gua tahu ya. Oke, intinya kalau misalnya dia sudah melewatin itu dan belum terjadi break atau belum terjadi naik atau bagaimana, kayak tanda-tanda untuk mencoba naik gitu, otomatis bakalan ngedrop sampai 38 seperti itu. Oke, bahkan bisa menyentuh sampai 32, habis itu menuju ke 28. Dan ini sangat-sangat amazing ya, amazing buat kita yang nyangkut gitu. Bener gak sih? Amazingnya karena apa? Kita tuh puyeng, kita tuh aduh segala macam, gak ada uang dingin apalah segala macam gitu. Jadi kita tuh ya serba nyangkut jadinya guys. Jadi gitu, aduh, gue nggak tahu. Apalagi si Bitcoin sekarang sudah mengalami penurunan 7,29%, dan ini menurut gue adalah sangat-sangat luar biasa banget ya, drastisnya ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia melewati, ya setidaknya dia naik gitu menuju ke 41 gitu segala macam, habis itu dia sideway di situ, datar di situ segala macam. Oke, masih ada kemungkinan besar gitu. Dan gue sedikit mau kasih catatan kepada kalian, kenapa gue yakin ini bisa drop lagi, ya nggak sih? Kenapa gue bisa yakin ini drop lagi? Itu karena ya dengerin ya, karena ini belum ada keluar atau belum ada belum dipengaruhi oleh The Fed yang hasilnya itu.
hasil menaikkan suku bunga itu belum ada guys. Itu belum ada pengaruhnya di sini ya. Palingan yang kemarin tuh FOMC aja gitu kan, dan itu masih belum dikeluarkan kan. Oke, jadi ini setidaknya tuh kayak dalam hal apa ya, di luar dari pengaruh itu aja. Cuma kayak kalau menurut gue, makanya gue bilang ini tuh permainan anjir gitu. Kayak emosional kita tuh benar-benar dipermainkan gitu. Nah makanya gue khawatir kayak subscriber gue gitu kan, aduh gimana nih bang, gue nggak tahu segala macam. Oke, gue mau ngasih clue ke kalian bahwa untuk misalkan sekarang kalau misalkan anak-anak yang takut ketinggalan, yaudah kalian bisa nyerok di harga ya 25% dari budget kalian, seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan orang yang merasa bahwa ini bakalan drop lagi dengan iming-iming hasil The Fed yang FOMC-nya itu bakalan keluar gitu, bakalan rilis gitu kan, mungkin minggu ini atau mungkin juga minggu depan, kita nggak tahu segala macam gitu kan, atau bahkan tanggal 16-17 ke depan, kita nggak tahu. Dan itu sangat-sangat berbahaya untuk dunia cryptocurrency itu sendiri. Dan gue juga mau ngasih catatan ke kalian bahwa kalau misalkan kita lihat dari segi ketakutan para investor, sekarang tuh para investor tuh lagi sekarang sedang mengalami ketakutan ya. Kalau misalkan kita lihat dari kemarin tuh 50 ya, sekarang 44, dan ada pembaruan menjadi 30. Jadi benar-benar tuh orang yang mau masuk dalam dunia cryptocurrency itu benar-benar kayak bentar, anjir nih apaan lagi nih gitu kan. Terus itu yang pertama, belum termasuk dari suku bunga ya, belum penaikan suku bunganya yang dari The Fed itu. Terus di sisi lain ada lagi yang namanya si Warren Buffett gitu kan. Warren Buffett, JP Morgan, dan pokoknya kroco-kroco segala macam itu bener-bener kayak gue nggak tahu lagi, lu udah tua gitu kan ya, ngapain ngefoot atau apalah segala macam, bilang aja lu nyerok gitu. Dan dia ini perkataannya nggak stabil banget ya. Dulu dia pernah bilang, wah gue nggak mau nih terjun dunia kayak gini, apaan beresiko apalah, the Fed salah sorry the fuck. Gue agak sedikit takut sih ngomong-ngomong gitu, karena ini buset dah skala dunia anjir gitu. Takutnya udah tim CII, apa sih, gimana sih cara buatnya, CII ya, si AA gitu. Aduh kacau. Kok jadi makanya aduh, gue kayak kemarin aja anjir, gue nggak tahu, gue baru bahas token Indonesia segala macam gitu kan. Pas gua nggak upload seharian aja, lu nyariin kan, kayak bang lu gimana nih bang, lu di mana, lu kagak dibawa kabur kan, lu apa bang segala. Gue kayak aduh, aneh kan, lu tahu ya, gue tag video gitu kan, yang tadi pagi ini rilis itu sebenarnya tadi malam, dan gue nungguin sore kalau nggak salah, dan gue nungguin karena jaringan gue jelek kan, gue udah nungguin kayak aduh bentar nih, kayak udah nggak bisa. Akhirnya gue ketiduran apalah segala macam. Jadi benar-benar ya udah kayak hari itu benar-benar nggak bisa tag video karena memang jaringan. Dan gue nggak tahu nih, gue tag sekarang jam 2.41, gue nggak tahu apakah masuk jam berapa, rilis jam berapa, gue nggak tahu. Tapi pada intinya gue untuk berusaha ngasih update ke kalian. Seperti itu ya. Terus yang kedua ada memang, nah ini dia nih yang sangat-sangat membangongkan guys ya. Membangongkan, lu tau gak sih membangongkan? Jadi kalau misalkan sekarang ada kan berita yang Rusia mau perang sama Ukraina gitu kan. Nah yang jadi persoalannya adalah banyak banget di luar sana ini perang segala macam, kagak tahu apa sih penyebabnya gitu. Jadi penyebab awal daripada Rusia dan Ukraina itu bersih tegang itu karena jadi si Rusia mengakui bahwa budaya dan negara Ukraina itu bagian Ukraina itu masih di dalam wilayah Rusia. Jadi mereka mau ambil gitu kan. Pada kata kudeta atau apalah, perang ya, wajar seperti itu. Tapi ya, ini tuh udah dimulai dari 2013 lalu. Kalau kalian baca sejarah tuh itu dari 2013 lalu guys. Kejadian seperti ini. Itu pun juga perangnya karena perangnya tuh kalau nggak salah tuh ya persoalan jadi presiden Ukraina kalau nggak salah, atau tentara ya kalau nggak salah tuh waktu itu ya. Jadi dia lebih pro ke Rusia, makanya seperti itu. Akhirnya pada ini segala macam lah gitu kan. Nah dari situ 2013 terus menuju ke 2015 ya kemarin memang ada 2015 terjadi memang pembunuhan, banyak banget korban segala macam gitu kan. Dan menurut kalian sebenarnya ini permainan apa gimana gitu? Karena di sisi lain si Ukraina ini dia melegal tenderkan kripto. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, kalau kalian nggak tahu nih, gue udah nih
kalau misalkan kalian nih, si Rusia dia sudah resmi melegal tenderkan mengakui Bitcoin sebagai mata uang. Tapi di sisi lain si Ukraina juga sama. Ngerti nggak? Si Ukraina juga mengalami hal yang sama. Jadi menurut gue secara pribadi, ngapain anjir kalau misalkan lu emang mau mempengaruhi market, apa dunia cryptocurrency memang sangat-sangat mengganggu kestabilan mata uang fiat, ya bilang aja. Karena kita udah tahu bersama bahwa kan the Fed Amerika Serikat sendiri itu pasti ada kongko-kongkoan kan dengan Rusia, Turki, China segala macam. Mereka nih satu apa ya, gue nggak tahu lagi nih, kayak pembagian lah bahasanya, mana yang blok timur, mana yang blok barat segala macam seperti itu. Dan kalau misalkan lu tanya bang gimana nih untuk kondisi market sekarang, menurut gue secara pribadi kalau misalkan di Bitcoin nih tidak turun masih turun lagi di bawah 39.700 atau 40.000 turun ke bawah, otomatis dia bakal menuju ke 38, titik yang paling titik yang paling dekat daripada itu. Jadi 38 pasti dia bakal 38 37. Oke. Habis itu dia bakal menuju ke 32 33, habis itu dia bakal ngedrop ke 28, bahkan sampai ke 20. Nah, itu tahap-tahapnya seperti itu ya. Pada intinya kalau misalkan Bitcoin belum turun ya, dalam artian tidak turun melewati 39.700 dan masih sideways di situ, tinggal kita menunggu keajaiban aja. Apakah ada orang yang berpengaruh lagi yang bakalan membuat tweetan, atau mungkin Bang Elon atau siapapun di sana gitu kan, atau gua gitu kan nge-tweet di Twitter gua, market lagi booming, market 2 minggu ke depan mau booming. Wah, semua orang, wah Bang Akai, wah Bang Akai, wah pokoknya ini mah nggak bisa, wah ini mah serius ini kalau Bangkai mah Bangkai, pokoknya parah, amazing lah Bangkai kalau mau prediksi segala macam. Terus market kepengaruh, anjir, gue kayak wow. Amazing sekali, tapi enggak lah, itu cuma ya halu-haluan gue doang. Ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian berpikir untuk Bitcoin sendiri kalau misalnya dia masih sideways di antara 44.1 ya, otomatis tinggal menunggu, yang tadi gue bilang, tinggal menunggu keajaiban aja. Terus gimana Bang nasib token micin? Oke, kalau misalkan token micin menurut gue secara pribadi sama ya, tinggal menuju sebenarnya sekarang itu menurut gue secara pribadi adalah gimana caranya semua project-projectnya ini bakalan ada penundaan. Karena ini kan global ya, politik kan yang mempengaruhi market. Jadi kalau misalkan projectnya benar-benar bakalan keluar, menurut gue kayak sayang aja gitu kan. Kayak nggak ngaruh sama market juga gitu kan. Kecuali kalau misalkan trust, kepercayaan kepada token itu sehingga naik, atau ada influencer lain yang nge-tweet segala macam, ya otomatis bisa naik sih menurut gue. Tapi kalau untuk jangka waktu dekat ini kayak agak susah deh menurut gue. Jangka dekat waktu ini kayak agak susah. Gue nggak tahu kenapa, feeling gue merasa kayak gitu. Karena gue merasa kayaknya ada sesuatu lagi yang bakalan muncul. Gue nggak tahu apakah dari Rusia, apakah dari Amerika Serikat, apalagi sekarang lu tahu kan Meta nih, perusahaan Facebook, dia kayak diteror-teror. Coba aja lu lihat beritanya, gue nggak tahu lagi. Kayaknya bener-bener ada apa ya? Kalau Bang Yuda Keling dihalang sama alam semesta, nah ini kayaknya ada cryptocurrency dihalang sama bener-bener mau diatur sama negara yang berkuasa kayak gitu. Gila sih ini pikiran gue, gila. Udah, pokoknya pada intinya sekarang untuk kondisi sekarang sebenarnya tipis-tipis aja dulu ya. Jangan pernah bermain terlalu barbar ya. Kalau jujur, kalau lu sekarang nanyain Bang lu entry nggak, gue bener-bener tipis-tipis ya. Gue masuk 25. Kadang ada juga yang token-token menurut gue fundamentalnya kayak masih nggak terlalu bagus, gue masuknya 10 segala macam gitu. Gue nyicil bener-bener emosional gue kelola dulu gitu kan. Jangan FOMO apalah segala macam bla bla bla. Udah tutup mata udah. Kalian udah pintar yang mana sebenarnya yang bagus, pintar milih gimana sih sebenarnya ngatur psikologis kita, mental kita. Udah jalanin itu aja guys, seriusan. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy the market, dan kalau bisa kalian leha-leha dulu aja atau apalah segala macam gitu kan. Untuk sekarang ya, karena kalau kalian mikirin terus, liatin terus itu tok gitu kan, udah percuma guys, seriusan. Ini udah pengaruhnya global gitu kan. Udah, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Menurut kalian gimana? Ada pendapat lain gak? Tulis di kolom komentar, gue pengen sharing banget sama kalian. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, dan titip salam sama keluarga kalian, dan dapat salam dari gue, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.